Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon bisa dinyalakan kameranya, nggih. Kita tunggu sampai teman-teman menyalakan kamera, baru nanti dimulai kuliahnya. Tunggu dinyalakan dulu. Oke. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Yang kemarin udah dibaca belum? Atau udah didengarkan? Nih, karena ini ya, kalau semakin lama biasanya materinya akan semakin banyak ya. Jadi mungkin bisa dibaca-baca dulu yang kemarin kalau belum, supaya nggak terlalu tertinggal jauh. Nah, yang sekarang ini kita akan membahas mengenai siklus sel. Nah, siklus selnya sendiri mekanismenya akan kita bahas besok. Jadi sekarang kita sifatnya hanya pengantar saja, gitu ya. Nah, dari dua gambar ini teman-teman bisa melihat ya, ini juga namanya siklus. Tapi kalau yang kayak gini namanya siklus apa? Gambar ini, kira-kira siklus apa ini? Siklus hidup ya. Ya, kalau yang seperti ini namanya siklus hidup. Nah, sebenarnya kita juga punya yang namanya siklus sel. Jadi kalau yang ini dari bayi sampai menjadi dewasa, kemudian dari pupa sampai menjadi kupu-kupu ya, itu namanya siklus hidup. Nah, makhluk hidup ini kan juga terdiri dari sel. Nah, sel itu juga mempunyai siklus. Itu yang nanti akan kita pelajari. Sebenarnya rumusnya untuk siklus sel itu gampang ya. Untuk siklus sel itu mereka harus mampu untuk membelah diri gitu. Dan rumusnya untuk membelah diri itu adalah grow, copy, and split. Jadi cuma 3 rumusnya. Mereka harus tumbuh, menggandakan diri, kemudian berpisah. Itu rumusnya untuk divide atau rumusnya untuk membelah diri. Yang mana membelah diri atau divide ini merupakan sesuatu hal yang fundamental untuk siklus sel seperti itu. Nah, di sini teman-teman udah familiar dengan bentuk ini? Ini apa ini? Kromosom. Kromosom. Oke. Kromosom. Kromosom ya. Kalau yang biru ini yang warna biru namanya apa? Ini semuanya kromosom. Kalau yang warna biru? Alel. Oh, alel. Mentang-mentang habis genetika terus alel. Kan? Kromatid. Kromatid. Ya. Jadi di sini yang biru ini namanya kromatid, yang kuning namanya kromatid. Nah, jadi kromosom itu terdiri dari 2 kromatid, yang mana kromatid ini namanya sister kromatid. Jadi yang biru sama yang kuning ini namanya sister kromatid. Nah, di tengah-tengah ini ada yang namanya sentromer, teman-teman. Di tengah-tengah ini ada yang namanya sentromer, yang ini menjadi bagian yang vital ketika sel melakukan pembelahan. Jadi ketika di fase anafase ya, itu nanti kan akan ada benang-benang spindle yang keluar dari MTOC atau Microtubule Organizing Center yang nanti akan gabung ke sini. Jadi nanti fungsinya untuk menarik si kromosom ini supaya berpisah antara sister kromatidnya. Kemudian kalau gambar atau skema yang ini teman-teman rasa-rasanya juga sudah familiar nggih. Jadi ada sel parental diploid ya, karena punya sepasang kromosom. Kemudian dia akan melakukan mitosis menjadi daughter cell, 2 daughter cells. Berarti sebelum melakukan mitosis dia harus memperbanyak isinya dulu supaya daughter cell-nya bisa punya komponen sel yang sama. Jangan sampai antara daughter cell ini nanti cacat, misalnya yang sini organelnya lebih banyak daripada yang di sini. Atau lebih parah lagi, kromosomnya terbaginya nggak sempurna. Jadi yang di sini ada 3 kromatid ya, di sini cuma 2 di sini cuma 1 kromatid, dan ini terjadi ya. Yang seperti itu nggak boleh, karena apa? Karena nanti yang 1 kromatid ini nanti kalau lolos dari pengawasan sistem imun, ini nanti dia akan membelah lagi gitu.
Dan apa jadinya kalau yang sel dengan satu kromatid saja membelah, padahal dia sel somatik, tentu ini akan menjadi katastrofik, tentu akan menjadi bencana gitu ya, karena dia berarti akan memperbanyak sel yang cacat. Dan itu kita nggak mau seperti itu, karena akan menyebabkan penyakit. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa siklus sel itu sebenarnya artinya adalah siklus hidup dari sel ya, kehidupan dari sel itu sendiri, yang mana rumusnya cuma ada 3, grow, copy, and split. Dan ini terjadi di semua sel tubuh kita, di sel somatik kita ya, sel somatik ini mengalami siklus sel, dan fungsinya adalah supaya sel yang baru, jadi sel yang mitosis yang membelah diri itu kan dia harus mendapatkan organel dan materi genetik yang sama dengan parentalnya, sehingga siklus sel ini perlu karena masing-masing sel di sel somatik kita ini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan komponen sel yang sama, yang sama, nggak boleh berbeda, supaya informasi genetiknya tidak berubah dari parental dan ke daughter cell. Karena kalau nanti berubah, berarti nanti daughter cell ini akan mengkode atau melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak dilakukan oleh parental cell, yang mana ini juga merupakan suatu abnormalitas, dan kita juga tidak mau itu terjadi. Nah, ini kita yang makhluk hidup multiseluler ya, kita yang makhluk hidup multiseluler ini berasal dari satu sel telur sebenarnya. Kita cuma berasal dari satu sel telur yang sudah divertilisasi atau sudah dibuahi. Kemudian kita kita berkembang menjadi organisme yang multiseluler, yang mana ini menunjukkan ada proses yang namanya growth and division. Ada proses yang namanya growth, ini berarti pertumbuhan, dan division, yaitu pembelahan sel gitu. Karena nggak mungkin ya, kalau gimana caranya satu sel telur yang sudah divertilisasi ini kemudian menjadi organisme multiseluler yang jumlahnya ada 3 miliar sel gitu. Masing-masing individu ini, kita ya sebagai manusia ini rata-rata punya 3 miliar sel, berasal dari satu sel telur yang sudah dibuahi. Pasti ada mekanisme pertumbuhan dan mekanisme pembelahan. Nah, gimana ceritanya kalau misalnya ternyata ada kegagalan dalam proses pembelahan sel itu? Jadi, atau ada regulasi dalam siklus sel itu ternyata mengalami kerusakan atau kecacatan gitu. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kondisi patologik atau kondisi adanya penyakit gitu. Salah satu contoh penyakitnya yang paling sering diasosiasikan dengan kegagalan regulasi dari siklus sel itu adalah kanker. Karena kanker itu adalah pembelahan sel yang tidak terkontrol ya. Pembelahan sel yang tidak terkontrol itu biasanya kita sebut dengan kanker atau tumor seperti itu. Kalau ganas kita sebut kanker, kalau dia benign atau jinak itu kita sebut tumor. Nah, itu sebabnya apa sih? Sebabnya tuh sebenarnya sepele ya teman-teman, hanya karena ada kegagalan regulasi siklus sel. Jadi siklus sel ini emang sangat vital dan sangat krusial untuk kehidupan suatu individu seperti itu. Karena kalau sampai gagal diregulasi, maka akan menyebabkan penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Nah, ketika proses siklus sel, jadi ketika ada proses siklus sel mulai memperbanyak diri, kemudian membelah, itu ada yang namanya copying ya, atau menggandakan dari komponen-komponen seluler. Kemudian setelah nanti digandakan jumlahnya cukup sesuai untuk dua daughter cell karena akan dibagi dua, isi atau komponen dari sel itu nanti akan dibagi ke kedua sel tersebut secara sama gitu. Jadi bagiannya harus sama. Ini kalau kita membayangkan kayak bagi waris gitu ya. Orang tua atau parentalnya itu nanti akan mewariskan. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah organel-organel dari dalam parental sel itu sendiri ditambah dengan komponen atau materi genetiknya. Nah, karena mau diwariskan kepada dua anak, otomatis dia harus memperbanyak dulu karena harta yang dia punya sekarang, organel-organel yang dia punya sekarang itu hanya cukup untuk menghidupi satu sel. Sementara dia harus nanti membelah menjadi dua sel, sehingga dia harus memperbanyak diri dulu. Oleh karena itu, ketika fase siklus sel, ini akan ada fase di mana nanti sel itu akan bertumbuh. Gitu. Bertumbuh itu berarti organelnya di-copy.
ada mitokondrianya jadi 2, misalnya lisosomnya jadi 2, retikulum endoplasmanya jadi 2, kemudian termasuk materi genetiknya juga akan dikopi. Jadi akan ada sintesis DNA di situ, replikasi DNA. Itu supaya bisa dibagikan ke kedua sel anakannya. Nah, juga nanti teman-teman akan pelajari ya di ke belakang gitu sel-sel di slide-slide ke belakang bahwa ketika kita mempelajari siklus sel itu sebenarnya cuma pergantian antara growth dan division. Jadi tadi sudah saya sebutkan di sini sebelumnya ya mengenai growth dan division. Nah, sebenarnya siklus sel itu secara keseluruhan itu cuma gantian aja antara pertumbuhan membelah, pertumbuhan membelah, pertumbuhan membelah seperti itu. Jadi sebenarnya ini merupakan apa ya fase alternating ya. Jadi hanya pergantian antara pertumbuhan dan juga pembelahan. Nah, pertumbuhan ini nanti akan ada di fase interfase, yang mana interfase ini merupakan fase terpanjang dalam siklus sel. Kemudian pembelahannya sendiri itu nanti akan ada di M fase atau mitotic phase. Ya, nanti sebenarnya pendek ini, waktu membelahnya pendek dan akan jauh lebih banyak waktu yang dihabiskan sel dalam siklus sel berada pada interfase. Nah, kita tahu ya teman-teman kalau di sel somatik itu kan selnya sifatnya diploid ya. Jadi parental selnya itu juga diploid. Kemudian nanti dia akan membelah sehingga nanti akan menghasilkan dua daughter cell atau dua anakan sel yang harus diploid juga dengan nukleusnya masing-masing. Diploid itu sebenarnya gimana sih? Mungkin teman-teman banyak yang ingat, tapi mungkin ada juga yang lupa ya. Jadi saya refresh lagi. Diploid itu adalah adanya dua kromosom dalam dalam satu sel gitu ya. Jadi 2N, diploid itu 2N. Sehingga kalau masing-masing N-nya ini adalah 23, jadi kalau 2N jadi 2 kali 23 sehingga ada 46 kromosom. Itu yang dinamakan diploid. Jadi adanya 2N, N itu adalah kromosomnya. Nah, kemudian di sini adalah fase-fase yang terjadi ketika proses siklus sel itu berlangsung. Jadi ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Jadi interfase ini sebenarnya ada 3 besar ya, ada 3 kategori besar. Jadi ada interfase, kemudian fase mitosis yang terdiri dari 4 fase, profase, metafase, anafase, telofase, kemudian sitokinesis. Jadi sebenarnya ada interfase, mitosis, kemudian sitokinesis. Jangan ketukar-tukar ya, ini mungkin nanti akan sedikit membingungkan kalau teman-teman kurang fokus gitu ya, karena nanti akan bingung. Interfase tadi sebenarnya bagiannya siapa kayak gitu. Gitu, kemudian selanjutnya adalah mengenai siklus atau mengenai interfase itu sendiri. Ini secara garis besar ya, teman-teman. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, teman-teman. Ini saya minta untuk on cam. Ini mungkin hanya kuliah ini saja karena kami memerlukan untuk recording ya. Jadi rekam jejak digital seperti itu. Makanya ini sebenarnya keperluannya untuk saya juga karena memerlukan wajah teman-teman di sini supaya menjadi bukti untuk dikti bahwa memang kita melakukan perkuliahan seperti itu. Jadi saya mohon bantuannya teman-teman untuk bisa on cam. Terima kasih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah siklus sel ini secara utuh seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita bagi jadi 3 aja tadi. Ada interfase ini yang panah warna merah ini semuanya interfase. Dan semua semua peristiwa yang diperlukan untuk mitosis itu terjadinya pada interfase. Peristiwa apa aja? Pertumbuhan sel atau cell growth, kemudian sintesis DNA, dan juga cell growth lagi. Jadi cell growth ini nanti akan terbagi menjadi 2 fase gitu ya. Jadi 2 kali cell growth-nya sebelum mitosis. Kemudian setelah interfase itu nanti akan ada fase mitosis ya. Yang mitosis ini tadi terbagi menjadi profase, anafase, telofase, dan seterusnya. Kemudian setelah mitosis nanti akan ada sitokinesis. Jadi sebenarnya fase mitosisnya itu pendek banget, kecil banget. Begitu juga dengan fase sitokinesisnya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongin siklus sel terus ngomongin soal
siklus sel itu berarti ada fase mitosis, yaitu pembelahan sel gitu ya. Jadi dari satu sel menjadi 2 sel. Nah, proses itu sebenarnya cuma terjadi di kedua fase ini, di mitosis sama sitokinesis. Tidak terjadi di interfase. Padahal interfase ini memakan persentase yang paling besar ya dari panjang siklus sel seperti itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa interfase ini merupakan fase terbesar ya, atau fase terlama, lebih dari 95% siklus sel itu adalah di interfase. Jadi kalau kita bayangkan sebenarnya sel kita itu kan, sel kita tuh ada yang diperintah untuk diam, artinya tidak membelah lagi, berarti itu dia masuk di G0 atau cell arrest, atau dia ada di fase siklus sel. Nah, ketika sel ini berada di fase siklus sel, itu sebenarnya 95% waktunya itu dihabiskan di interfase. Kemudian baru setelah itu ke mitosis dan sitokinesis. Nah, interfase sendiri ini nanti akan dibagi menjadi 3 fase, teman-teman. Ada fase G1, kemudian fase S, dan fase G2. G1 ini growth ya, G2 juga growth, kemudian yang S ini adalah sintesis. Jadi biar kalian ingatnya gampang ya, fase S ini sintesis. Sintesis itu apa yang disintesis? DNA-nya. Jadi sintesis DNA ini maksudnya adalah replikasi DNA. Penggandaan materi genetik. Kemudian kita lihat lagi dari gambar yang lain atau skema yang lain ya teman-teman. Nah, ini gambarnya. Tadi kalau yang di interfase ya, kita punya G1, S, dan G2. Kemudian di fase M ini terdiri dari 3. Ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, di gambar ini nggak ada sitokinesis karena dianggapnya sitokinesis itu gabungan dari telofase. Itu. Nah, kalau di yeast itu start itu adalah suatu region dalam DNA yang nanti akan yang akan memberikan sinyal bahwa sel ini sudah bisa untuk membelah atau siap untuk membelah. Nah, start ini kalau pada yeast ini ada di fase G1 akhir. Jadi G1 sebelum ke S, ini nanti kan kita anggap di garisnya sini ya. Jadi akhir dari G1 ini nanti akan ada start. Yang mana start ini nanti harus bisa diaktifasi sebelum sel itu pindah ke fase berikutnya, yaitu fase S. Nah, kalau pada yeast di sini ada start di sini namanya. Nah, kalau di mamalia, start itu dinamakan restriction point. Jadi namanya nggak start. Kalau kita sebut start berarti dia yeast. Kalau kita sebut restriction point, ini berarti kita bicara selnya sel mamalia gitu ya. Nah, restriction point ini nama lainnya adalah checkpoint. Jadi masing-masing di sini di akhir G1 nanti ada checkpoint, akhir fase S ada checkpoint, akhir fase G2 itu juga ada checkpoint. Jadi minimal ada 3 checkpoint yang harus dilalui oleh sel sebelum dia masuk ke fase mitosis. Karena kalau sudah masuk di fase mitosis, ini ibaratnya udah terlambat. Kalau ada kecacatan, ini nggak bisa balik lagi, gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata sel itu tidak memenuhi syarat minimal, kalau sel itu tidak memenuhi syarat minimal untuk bisa masuk ke fase mitosis, maka nanti dia akan keluar dari siklus sel. Dia akan keluar dari siklus sel, jadi dia akan masuk ke fase arrest atau G0. Yang tadi ada G1, G2, ada fase arrest atau istirahat, fase istirahat yang namanya G0. Jadi kalau misalnya sel tadi ternyata di fase G1 ini kan dia mengalami pertumbuhan ya. Nah, ketika mengalami pertumbuhan ini akan ada checkpoint di sini yang nanti menentukan apakah sel ini layak tidak masuk ke fase S. Nah, kalau ternyata dia nggak layak, itu nanti dia akan dikeluarkan dari siklus sel. Jadi dia nggak boleh lanjut ke fase S dan seterusnya. Kemudian kita lihat apa sih yang terjadi ketika fase G1 ya. Yang terjadi pada G1 itu yang pertama adalah cell growth. Jadi selnya nanti akan membesar. Selnya akan membesar, jadi ada pertambahan volume ya teman-teman. Pertambahan volume ini karena ada pertambahan organel juga, karena organelnya di copy. Kemudian ada sintesis-sintesis protein. Jadi di sini ada sintesis-sintesis protein. Protein yang diperlukan untuk apa? Karena setelah fase G1 ini adalah fase S ya.
Jadi setelah fase G1 itu fase S. Fase S itu adalah replikasi DNA. Yang mana replikasi DNA ini merupakan suatu mekanisme yang memerlukan banyak sekali protein. Misalnya helikase gitu ya untuk membuka untai DNA-nya, kemudian nanti ada ligase untuk proofreading dan seterusnya. Itu banyak sekali protein yang dibutuhkan sehingga protein yang diperlukan untuk proses DNA sintesis ini nanti dibuat ketika fase G1 sebelum masuk fase S. Apakah saya terlalu cepat? Oke, saya harap tidak ya. Kemudian setelah protein disintesis, nanti di fase G1 ini nanti akan dipersiapkan kromosomnya supaya siap untuk replikasi. Kemudian ada duplikasi dari komponen-komponen seluler atau organel-organel yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian nanti setelah ini semua terlaksana ya, semuanya selesai, maka nanti checkpoint pada G1 itu nanti akan memutuskan apakah sel tersebut layak tidak untuk melanjutkan siklus sel, yaitu maju ke fase S. Kalau tidak layak berarti dia harus keluar dari siklus sel. Nah, ini pertanyaannya kuis teman-teman, silahkan dijawab. Nanti bisa dijawab di link yang nanti akan saya kirimkan di kolom chat ya. Pertanyaannya adalah, apakah sel itu selalu mengalami apakah sel itu selalu membesar ketika mereka melakukan siklus sel? Pertanyaannya, apakah sel itu selalu membesar ketika mereka mengalami siklus sel? Jadi silakan dijawab. Jawabannya dikirimkan di Google Form. Nah, kemudian lanjut ke fase S. Apa yang terjadi di fase S? Di fase S ini DNA sudah direplikasi ya, sehingga ada double, materi genetiknya double di fase S. Kemudian nanti sel ini akan menduplikasi sentrosom. Sentrosom ini adalah microtubule organizing center yang mana nanti dia akan mengorganisir benang-benang spindle yang merupakan bagian dari sitoskeleton. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, fungsinya apa sih sentrosom ini? Ini adalah organ atau struktur untuk mengorganisir benang-benang spindle tadi, yang mana benang spindle tadi sangat penting untuk proses pemisahan kromosom ketika mitosis gitu. Jadi nanti ketika mitosis itu kromosomnya akan ditarik gitu ya ke arah yang berlawanan. Nah, itu sangat membutuhkan sentrosom. Nah, kemudian di fase G2 ini sel akan tumbuh lebih besar lagi ya, dan dia juga tetap akan membuat protein-protein dan juga menduplikasi organel yang barangkali belum terduplikasi di fase G1. Kemudian nanti sel akan menyusun, jadi sel nanti akan menyusun atau menata letak dari komponen-komponen itu supaya nanti ketika sel masuk di fase mitosis itu dia bisa membelah dengan sempurna dan komponen-komponennya atau organel-organelnya ini bisa terbagi secara adil gitu di dua daughter sel. Jadi itu ditata. Nah, penataan ini ada di fase G2. Kemudian di fase G2 akhir ini juga ada checkpoint ya. Di fase G2 akhir juga ada checkpoint yang mana nanti akan menentukan sel ini layak enggak masuk ke fase mitosis. Kemudian di fase mitosisnya, nanti sel akan membagi DNA yang sudah dikopi atau materi genetik yang sudah dikopi itu, juga membagi sitoplasmanya supaya bisa adil untuk dua anakan selnya. Kemudian di dalam fase mitosis ini terdiri dari dua proses ya katanya, ada mitosis dan sitokinesis. Nah, ini kalau dalam gambar ini beda-beda teman-teman. Ada yang menyatukan proses mitosis sitokinesis itu adalah bagian dari mitosis. Jadi setelah telofase ya sitokinesis. Tapi ada juga yang menggambarkan sitokinesis ini sebagai fase yang berbeda sehingga dia skemanya lain gitu. Tapi anyway isinya sama. Jadi setelah mitosis itu pasti sitokinesis, itu nggak ada yang berubah, hanya nanti skemanya saja. Ada yang kadang-kadang sitokinesisnya kelihatan, ada yang enggak. Nah, ini adalah proses sitokinesis. Yang di atas ini adalah sel hewan, yang di bawah adalah sel tumbuhan.
Bedanya apa? Kalau yang di sel hewan ini akan terbentuk contractile ring sebelum sitokinesis. Jadi awal mula sitokinesis itu nanti akan terbentuk contractile ring dulu, yang ini merupakan sitoskeleton. Itu dan sitoskeletonnya apa, teman-teman? Nanti dijawab ya bersamaan dengan kuis yang tadi. Sitoskeleton yang mana yang menjadi contractile ring? Nah, kemudian setelah terbentuk contractile ring, ini nanti otomatis akan membentuk cleavage furrow, yaitu lekukan ya atau invaginasi ke dalam dari membran plasma. Sehingga nanti kalau sudah melakukan seperti ini, lama-lama dia akan terpisah sehingga menjadi dua anakan sel yang berbeda. Nah, ini beda sama yang sel tumbuhan. Kenapa beda? Karena kalau membran sel hewan itu cenderung lebih apa ya, soft ya, lebih squishy gitulah, lebih lunak. Lebih lunak. Nah, kalau yang sel tumbuhan ini enggak, mereka ini rigid gitu loh. Nah, ketika mereka ini rigid, ini nggak bisa teman-teman jadi membentuk invaginasi seperti ini, sehingga ini harus dipisah dari dalam. Jadi kalau ini kan pemisahannya dari luar ya, dengan pembentukan cleavage furrow, kemudian cleavage-nya ini nanti akan semakin merekat gitu ya. Jadi cleavage-nya nanti begini, terus nanti lama-lama makin dekat antara ujung ini dengan ujung ini, sehingga nanti membran selnya akan terpisah. Tetapi kalau sel tumbuhan itu nggak bisa gitu, karena dinding selnya sangat rigid, gitu ya, sehingga mereka harus memisahkan dari dalam. Nah, pemisahan dari dalam ini menggunakan apa? Menggunakan struktur yang namanya cell plate. Jadi cell plate inilah nanti yang akan memisahkan kedua sel tumbuhan ini menjadi dua anakan sel. Nah, tadi sudah saya sempat singgung ya sebelumnya mengenai genol ya, atau cell cycle exit. Jadi sebenarnya ini lebih kepada pertanyaan, apa sih yang terjadi kemudian setelah siklus sel itu selesai satu round? Jadi selesai satu siklus sel, terus anakan selnya ini ngapain? Gitu. Nah, ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan pertama adalah sel yang tadi diproduksi atau sel yang tadi dihasilkan, dua anakan sel, itu yang satu selnya berfungsi secara normal ya. Berfungsi secara normal itu artinya bahwa dia akan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Jadi misalnya kalau kita membayangkan sel neuron, ya udah dia akan menginduksi impuls dan akan mengirimkan impuls ke neuron-neuron yang lain. Jadi bermetabolisme atau beraktivitas seperti biasanya. Tapi ada juga kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain adalah sel ini akan masuk ke fase cell arrest. Jadi dia di fase istirahat, dia nggak melakukan siklus sel lagi, dia nggak melakukan pembelahan sel lagi. Nah, ini terjadi misalnya di sel-sel seperti sel satelit pada sel kulit kita. Jadi besok kita akan membahas mengenai stem cell juga ya. Jadi stem cell kulit kita ini punya stem cell. Kenapa? Karena nanti kalau kulit kita tergesek kemudian terluka, itu nanti harus ada yang menggantikan epidermis ya, sehingga ada stem cell di situ namanya sel satelit. Nah, sel satelit ini nggak terus-terusan membelah teman-teman, dia membelah kalau hanya diperlukan saja. Jadi ketika nanti diperlukan untuk membelah, maka dia membelah. Jadi nanti dari dua anakan sel yang didapat tadi, nanti satu akan berfungsi normal untuk menggantikan atau untuk meregenerasi sel kulit yang terluka atau tergesek. Kemudian yang satunya lagi dia masuk ke fase genol atau cell arrest. Seperti itu. Jadi dia nggak melakukan siklus sel lagi, dia nggak membelah diri lagi seperti itu. Nah, kemudian berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk sel supaya bisa menyelesaikan satu siklus sel gitu ya? Nah, itu tergantung banget sama jenis selnya. Beda sel, beda waktu yang diperlukan. Kalau kita membahas mengenai sel manusia ya, biasanya butuh waktu 24 jam untuk menyelesaikan satu siklus sel. Tapi ini juga beda, tergantung di mana sel itu terletak. Kalau kita membayangkan sel yang di kulit sama sel yang ada di usus, itu tentu akan berbeda. Jadi kalau misalnya sel yang di usus itu sekitar 9 sampai 10 jam sekali dia mengalami siklus sel. Kenapa seperti itu? Karena sel usus kita ini terus-terusan beraktivitas gitu ya. Jadi dia terus-terusan mencerna makanan, kemudian
kemudian apa ya, menyerap sari-sari makanan. Jadi dia constantly moving. Karena itu makanya regenerasi dia harus lebih cepat, karena kalau regenerasinya nggak cepat dia nggak bisa keep up dengan pola makan kita yang sedikit-sedikit ngemil, sedikit-sedikit minum, sedikit ngemil kayak gitu ya. Jadi dia harus kerja terus. Makanya kalau untuk yang sel-sel yang jenisnya fast cycling kayak gitu, dia cuma butuh 9 sampai 10 jam untuk menyelesaikan satu siklus. Nah, ini tadi udah. Sekarang kita masuk di fase mitosisnya ya. Tadi kita udah ngebahas sedikit mengenai apa namanya interfasenya, ada fase G1, S dan G2. Sekarang kita masuk ke fase mitosisnya. Fase mitosis itu dimulai dari profase ya. Karakteristiknya apa aja? Karakteristiknya itu adalah bahwa ketika teman-teman nanti melihat di bawah mikroskop, itu sel yang sudah masuk masa profase, itu kromosomnya sudah menggumpal ya. Jadi kromosomnya sudah apa ya, memadat gitu, sehingga teman-teman bisa bisa melihat struktur seperti huruf X di sini yang merupakan kromosom. Kemudian kita juga akan mulai melihat bahwa apa namanya, membran nukleusnya itu sudah mulai menghilang. Kemudian kita juga akan melihat sentriol yang nanti ada di dua sisi ya, dan sudah mulai ada benang-benang spindle-nya. Itu karakteristiknya di profase. Nah, kalau karakteristik di metafase itu ada ini, apa namanya, kromosom yang sudah berjajar rapi di garis ekuator, siap untuk dipisah gitu ya. Dan sentriolnya sudah berada di kedua sisi yang berlawanan, ini nanti siap untuk menarik kromosom ke arah yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kita juga lihat di sini bahwa sudah tidak ada lagi apa namanya, membran nukleus ya. Jadi ini ibaratnya kalau kita membayangkan ini sudah campur aduk. Jadi isi dari membran nukleusnya ini ada di sitoplasma gitu, udah campur aduk, tidak ada kompartementalisasi. Kemudian kita juga nanti bisa melihat benang-benang spindle-nya ini nancep di sentromer pada kromosom. Nah, kalau teman-teman mencari fase ini biasanya yang paling sering ditemui yang metafase, karena kalau yang profase tadi, kalau dengan mikroskop biasa nggak kelihatan. Jadi memang harus ada alat yang khusus ya supaya bisa mendeteksi hilangnya membran nukleus pada sel tersebut yang sedang mengalami mitosis. Jadi kalau ciri-ciri mitosis yang biasa kita buat praktikum, biasanya suruh nyari yang metafase gitu, karena ini yang paling kelihatan. Kemudian ada anafase. Oh, anafase ini kadang-kadang kalau beruntung juga bisa kelihatan, yaitu ketika benang-benang ketika kromosomnya ini ditarik ke kedua kutub yang berlawanan. Ini juga kadang-kadang kelihatan kalau beruntung melihatnya. Kemudian dari sini kita lihat bahwa kromosomnya sudah dibagi ya menjadi setengah-setengah gitu. Kemudian lihat ke fase telofase. Fase telofase ini karakteristiknya adalah bahwa sudah mulai muncul lagi membran nukleus. Jadi materi genetik yang tadi dibagi di anafase ini kan harus dilindungi ya, harus di kompartemen, dan kompartemennya sudah mulai terbentuk lagi yaitu nukleus untuk housing materi genetiknya. Nah, ini sudah mulai terlihat lagi. Kemudian sentriolnya, benang spindle-nya sudah tidak kelihatan. Kemudian ada cleavage furrow di sini. Ini ciri-ciri dari telofase. Di sini juga mungkin akan mulai terlihat nanti kromosomnya mulai nggak kelihatan lagi, karena nanti kromosomnya dia akan terurai gitu, karena dia nggak memadat ya. Kita bisa melihat kromosom karena dia memadat. Kalau dia nggak memadat, jadi untainya helix aja tanpa dibantu pemadatan dari histon, kita juga nggak bisa melihat materi genetik kita di bawah mikroskop. Itu jadi di telofase ini mungkin akan kita lihat bahwa mereka ini memudar gitu, karena mereka sudah mulai terurai. Kemudian tadi ya sudah saya sebutkan benang spindle-nya sudah hilang dan munculnya cleavage furrow. Nah, ini adalah sitokinesis yang mana dia sudah terpisah antara dua anakan sel, dan ini merupakan langkah terakhir dari siklus sel. Seperti itu. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan sudah selesai, karena ini hanya pengantar ya, jadi tidak banyak. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan?
Monggo, sembari saya membuat linknya. Nggak ada, jelas banget ya? Nah, yang besok, yang di pekan depan itu kita akan belajar sedikit molekulernya ya. Jadi siklus sel ini apa aja sih yang ngatur regulasinya gimana, kayak gitu. Kita akan belajar sedikit molekulernya. Jadi mungkin teman-teman bisa membaca dulu gitu ya, supaya nggak ngeblank banget ketika besok kita kuliah. Kalau saya lebih suka bilang apa ya, kalian punya bekal gitu ya, ada cantolan panci gitu. Kalau saya dulu dibilang sama dosen saya. Jadi eh, ketika kita belajar mengajar kayak gini tuh, ini ceritanya kita lagi ngasih panci gitu ke kalian. Nah, panci itu nanti, panci ini berupa ilmunya ya yang ditransfer, kemudian nanti panci itu kan mau dicantol ke supaya teman-teman bisa menyerap. Nah, cantolannya itulah yang harus teman-teman persiapkan. Cantolannya itu menyiapkannya dengan teman-teman membaca, dan itu sembarang aja. Nggak minta, saya nggak minta misalnya kalian harus baca paper apa gitu, nggak perlu. Kalian baca dari blog, terus kalian baca dari apa namanya, kalian baca dari blog, kalian baca dari eh, Wikipedia, itu pun sudah cukup banget. Supaya intinya tuh sebenarnya ketika saya menyebut suatu terminologi atau suatu istilah, itu teman-teman nyambung gitu loh, nggak mikir oh apa ya itu istilahnya artinya. Misalnya saya bilang eh, siklin D, siklin D besok akan sering kita sebut itu siklin D dan juga CDK kinase itu. Istilah-istilah seperti itu perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu supaya kalian punya gambaran gitu. Jadi kalian sempat baca gitu ya, siklin D itu artinya apa ya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah ngebaca sedikit-sedikit, insya Allah nanti ketika saya menjelaskan akan lebih mudah memahaminya seperti itu. Dan insya Allah di pekan depan akan ada ini ya, saya panggil gitu ya. Jadi saya panggil random. Saya panggil random itu berarti nanti teman-teman, misalnya di sini ada siapa ya? Mbak Yasmin misalnya. Ada Mbak Yasmin di sini, besok saya panggil. Saya tanya, Mbak, kemarin udah baca apa gitu untuk materi yang regulasi siklus sel. Nah, nanti Mbak Yasmin sembarang aja. Catatannya mana gitu, dia nyatet apa yang dia ingat, apa yang dia catat, silahkan disampaikan. Kayak gitu, jadi besok kita brainstorming dulu untuk pekan depan, jadi mohon disiapkan. Nanti kalau yang tidak bisa, ya sudah, berarti nggak usah kuliah aja. Karena itu tadi, karena materinya sedikit sedikit apa ya, sedikit tricky ya, saya nggak mau bilang sulit, challenging gitu materinya, jadi saya ingin teman-teman mempersiapkan diri dulu. Seperti itu. Yang mau ditanyakan?
Silakan teman-teman bisa mengakses Google Form-nya. Waktunya 5 menit. Ini sudah saya kirim dari 13.14. 13.19 atau 13.20 saya tutup form. Silakan. Ya, teman-teman, sekalian saja saya tutup kuliah pada siang hari ini. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi. Semoga kuisnya dapat 100. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan untuk teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu.